Halo teman-teman semuanya, pecinta daripada ilmu pengembangan diri. Ya, kali ini berjumpa saya lagi ya dengan Roni Della Serna, founder dari Hipnotis Halus. Jadi kali ini saya ingin sharing seputar hipnosis ya. Jadi banyak teman-teman yang sudah belajar hipnotis itu banyak yang gagal, mungkin karena banyak hal, banyak faktor, karena kurang percaya diri, karena ngomongnya, komunikasinya kurang, banyak faktor lah. Oke, sekarang saya ingin membahas ketika seseorang sudah bisa mungkin jari lengket atau tangan kaku, ternyata dia nggak bisa masuk proses hipnosis yang selanjutnya. Bagaimana cara mengatasinya gitu kan? Saya ingin menjawab, saya ingin men-sharing bagaimana ketika saya menghipnotis orang gitu ya. Jadi ketika Anda sudah berhasil mungkin tangan baja atau mungkin mata lengket, di perinduksinya sudah berhasil, saran saya mungkin teman-teman jangan dinormalkan atau oke sekarang normal, jangan seperti itu. Karena apa? Karena nanti kita akan mengulangi prosesnya lagi, ya kan? Terkadang kita tangan perinduksi kita buat tangan kakunya sudah kena nih, kemudian kita normalkan. Nah, kemudian biasanya orang pemula itu ketika sudah kena dia baru diinduksi. Hal ini menurut saya pribadi itu justru apa ya, kita banyak ribet gitu loh. Kalau saya biasanya kalau misalnya tangan sudah kena gitu ya, tangan kena gitu, saya kombinasikan dengan teknik lain. Contohnya tangannya kaku kena nih, akhirnya saya buat bibirnya juga terkunci juga, nyambung teman-teman. Jadi tes sugestinya saya sambung. Jadi ini kena kaku gitu kan, bibirnya nggak bisa bergerak atau nggak bisa ngomong, kemudian nggak bisa berdiri juga. Oke, hitung ketiga nanti nggak bisa berdiri juga. Jadi tiga-tiganya itu kita gabungin jadi satu, dan nggak perlu kita normalkan kemudian kita induksi lagi. Karena apa? Nanti ada subjek atau ada suyat itu yang kadang takut gitu loh. Wah, tadi kena gini ketakutan. Makanya biasanya ketika orang ketakutan mau dihipnotis lagi gagal gitu teman-teman. Jadi saran saya ketika sudah berhasil di tes sugesti untuk pertama kali, lanjut dengan tes sugesti yang lain atau gabungkan dengan tes sugesti yang lainnya. Bisa dengan mata lengket, bisa dengan mulut kaku, atau bisa dengan tangan kaku, atau macam-macam lah. Digabungin beberapa ya. Karena kalau nanti dinormalkan kemudian mau dihipnotis lagi, bagi orang-orang yang ketakutan karena tadinya nggak bisa gerak atau kaku, itu justru akan membuat sulit diri Anda sendiri. Jadi ketika sudah berhasil, tambah lagi. Misalnya oke, sekarang, nah, misalnya sudah kena ya, tambah lagi. Oke, sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba kursi yang Anda duduki ada semennya atau ada lemnya dan Anda tidak bisa bergerak. Semakin Anda berusaha untuk bergerak, maka semakin tidak bisa. Seperti itu. Jadi ditambah, kombinasikan tangan nggak bisa bergerak, terus ada lemnya, kursinya, banyak cara lah. Oke ya. Jadi dikombinasi. Kemudian ketika sudah beberapa kali mungkin tangan kaku, kursinya nggak bisa berdiri, nggak bisa ngomong gitu ya, kita bisa langsung berikan sugesti. Jadi gunanya apa? Mengkombinasikan tes sugesti tangan lengket, nggak bisa berdiri, mulut terkunci, terus mata lengket. Gunanya kita mengkombinasikan beberapa tes sugesti itu gunanya untuk dipening. Nah ini jadi nggak perlu nanti diinduksi terus kemudian dipening, karena ribet gitu loh. Kalau orang takut, kalau orang sudah nggak mau ya sulit gitu loh. Makanya ketika sudah berhasil, satu, terus mata terkunci, dua, terus nggak bisa berdiri, tiga, beberapa tes sugesti itu yang kita lakukan itu mewakili daripada dipening. Jadi kita nggak perlu induksi lagi teman-teman. Jadi ketika sudah beberapa tes sugesti sudah kena beberapa kali, kemudian kita bisa langsung sugesti. Nah sugesti itu bisa saja kita sugesti yang ringan. Ringan itu amnesia ya. Oke, jadi caranya gini teman-teman. Kalau misalnya sudah kena, ini kena, misalnya nggak bisa berdiri juga, terus mulutnya nggak bisa ngomong juga gitu kan, boleh kalau misalnya kita takut nanti dia normal, kita lepasnya satu-satu dulu, jangan semuanya. Oke, hitungan ketika nanti mulutmu bisa berbicara tapi tangan sama pantatmu tetap lengket, nggak bisa berdiri, tanganmu tetap kaku tapi mulutmu bisa ngomong gitu. Jadi kalau misalnya takut nanti gagal, lepasin satu-satu nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3, mulutnya normal, tangan sama pantatnya nggak bisa bergerak. 1, 2, 3, normal, nggak bisa bergerak. Silahkan. Nah, kemudian ketika sudah silahkan, itu nanti Anda akan menjumpai beberapa tipikal orang ya. Ada yang memang dia nggak bisa bergerak, tangan sama pantatnya. Kemudian ada tipikal orang itu yang berusaha untuk bergerak gitu loh. Dia bergerak gitu, mau melepas ya.
karena nggak nyaman gitu. Saat kita mendapatkan subjek tipikal karakter yang seperti ini ya teman-teman, sebisa mungkin kita mengganggu konsentrasinya atau mengganggu pikiran sadarnya. Bagaimana caranya? Kita ajak ngobrol. Misalnya dia udah kita normalkan mulutnya ya, tapi tangan sama pahanya itu mau digerakin kan. Nah, saran saya ganggu pikiran sadarnya atau ajak ngomong. Pak, bener ya Pak ya, kaku Pak ya. Pak, kalau dia berusaha, Pak, weh, Pak, bener ya, kaku ya, kaku ya. Paksa terus teman-teman. Karena apa? Karena ketika pikiran sadarnya kita ganggu, dia nggak menggunakan pikiran sadar lagi. Dia ketika menuruti kita, kaku ya Pak, iya, berhasil. Tapi kalau kita biarkan, ada beberapa orang yang bisa lepas dengan sendirinya, ada. Tetapi ada juga yang walaupun sudah berusaha keras, ada yang nggak bisa juga ada. Tergantung daripada klien atau orang tersebut seberapa percaya atau trust dengan kita atau penghipnotisnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika sudah berhasil ya, dilepaskan satu-satu boleh, atau kalau sudah memang yakin berhasil, bisa langsung dinormalkan ditambah dengan sugesti. Jadi oke, caranya seperti hitungan ketiga nanti tangan Anda, mulut Anda, paha Anda semuanya normal ya. Kan kadang ada orang kalau takut ya, ini normal Pak, ini normal, dan ini nanti akan kita tingkatkan lagi biar Bapak bisa melihat masa depan. Gunanya untuk apa sih kita ngomong seperti itu? Gunanya itu supaya subjek itu nggak takut gitu loh. Karena kalau ada yang takut nggak usah gerak, itu kadang ada ya ketakutannya. Makanya tugas kita adalah mengedukasi senyaman mungkin lah supaya klien ini atau subjek ini tidak merasa ketakutan. Dan ketika berhasil kita jangan sombong. Maksudnya jangan sombong itu jangan terlalu show off ya. Karena ketika dia merasa nggak nyaman dan dia merasa asem aku dikerjain anak kecil nih. Nah, kalau dia merasa seperti itu, pasti dia berusaha untuk keluar dari zona tidak nyaman ini. Dan beberapa orang ada yang bisa lepas dengan sendirinya. Makanya saran saya ketika sudah berhasil di part yang tangan kaku, terus disambung dengan yang nggak bisa berdiri atau mulut lengket, saran saya tetap edukasi buat dia nyaman. Nah, ini yang bisa membuat seperti ini hanya Bapak sendiri, bukan saya Pak. Inilah hebatnya pikiran Bapak. Jadi tetap diedukasi supaya dia benar-benar ilmiah dan dia benar-benar merasa ini keinginannya dia gitu, bukan kita gitu loh, biar dia nyaman. Nah ketika sudah, biar kita nggak ngelewati induksi, biar kita nggak ngelewati deepening, kemudian kita normalkan semuanya boleh gitu. Oke, hitungan ketika nanti semuanya normal, tapi anehnya saat semuanya normal, nggak tahu kenapa tiba-tiba kamu lupa nama. Jadi kita kasih sugesti yang ringan. Jadi sugesti ada 3 macam ya, sugesti ringan, sugesti medium, sugesti yang berat atau deep ya. Nah, yang paling mudah itu sugesti ringan. Jadi ketika kita normalkan semuanya, kemudian kita tambah sugesti amnesia, lupa nama gitu ya. Oke, jadi hitungan ketika nanti semuanya normal, tetapi anehnya nggak tahu kenapa tiba-tiba namamu lupa. Semakin kamu ingat-ingat nama Anda, maka nggak tahu kenapa nama Anda akan semakin lupa. Dan semakin Anda mengingatnya dan Anda bertanya dengan teman-teman Anda, semakin diingatkan, justru yang terjadi nama Anda akan semakin lupa. Semakin mengingatnya semakin lupa. Kata-kata itu semakin mengingat semakin lupa, itu boleh Anda ulang-ulang, repetisi ya. Jadi ketika kata-kata itu sudah Anda ulang-ulang atau repetisi, maka akan menjadi nilai yang kuat di dalam pikiran bawah sadar daripada subjek. Ulang-ulang terus, edukasi terus. Oke ya, semakin diingat semakin lupa. Kalau lupa berarti jadi nggak ingat. Kalau nggak ingat jadi lupa. Ulang-ulang aja nggak apa-apa. Biar nilai lupa itu tertanam di bawah pikiran bawah sadar daripada subjek. Nah, ketika sudah, baru hitungan ketiga normal, lupa nama. Itu teman-teman. Jadi sebetulnya sangat simpel ya hipnotis itu. Yang terpenting bagaimana kita ngomong itu apa ya, istilahnya yakin aja. Karena banyak orang pemula itu kalau ngobrol, kalau memberikan sugesti atau berlatih itu kadang ngomongnya aja nggak pede. Ketika kita nggak pede teman-teman, gaya bahasa kita sama postur tubuh kita, gaya bahasa tubuh kita itu kelihatan daripada subjek gitu loh. Makanya saran saya, kalau misalnya Anda mau berlatih, berlatihlah dengan anak-anak dulu. Karena di situ kita berlatih membangun kepercayaan diri ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mau bermain hipnotis dengan sejawat atau orang yang lebih dewasa, ngomong kita jauh lebih lancar, jauh lebih pede gitu ya. Sebisa mungkin ngomong kita yang pede, terus ya gagal itu wajar sih bagi saya. Yang penting ketika gagal adalah diedukasi. Begitu teman-teman. Jadi semoga pelajaran ini memberikan manfaat pada teman-teman. Nanti akan saya sharing lagi trik-trik yang simple dan asik ya. Jadi kita nggak perlu melewati induksi, nggak perlu melewati deepening. Jadi setelah preinduksi langsung di sugesti. Dan ketika sudah sugesti amnesia, lupa nama, sudah berhasil,
nanti ada part-part selanjutnya ya, sugesti medium, sugesti deep. Oke ya. Jadi saran saya seperti itu teman-teman, ketika kita mau cara cepat menghipnotis orang, ketika Anda sudah berhasil, supaya tidak gagal, caranya seperti itu, jangan dinormalkan dulu, tapi sambung dengan teknik preinduksi yang lain, itu mewakili daripada deepening. Oke ya. Mungkin akan saya sharing lagi tips dan triksnya di video berikutnya. Bersama saya, Roni Della Serna, sampai jumpa.